Shalom Pak Bu, shalom semuanya. Haleluya. Baik semua, terima kasih untuk para presiden worship. Baik Pak Bu, sebelum kita renungan firman Tuhan, izinkan saya untuk melihat adakah Anda yang kali pertama hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Yang kali pertama hadir. Baik Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu orang yang kali pertama di tempat ini, selamat datang. Anda bukan orang asing bagi kami di sini, penggawan keluarga dari kerajaan Allah. Pastikan Pak Bu Anda tidak langsung balik, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dan jikalau Bapak Ibu membutuhkan topangan doa dari kami, tolong dituliskan saja apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya kira itu yang terpenting buat kita semua. Baik, kita akan langsung kepada firman Tuhan. Sore ini firman Tuhan akan saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian daripada Alkitab. Tuhan berbicara sama saya beberapa hari ini, dan ini akan menjadi hal penting buat kita renungkan. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius pasal 26, satu ayat saja daripada ayat ini itu kita renungkan. Matius pasal yang 26 ayat yang satu ayat ya, saya carikan dulu di ayat yang ke-41. Ya, 41 betul ya. Dan Matius pasal 26 ayat 41 berkata, di sini tolong diperhatikan Pak Bu, baik di sini kalau di rumah Anda yang mengikuti online service ini, Alkitab berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bilang sama kiri kananmu, kata kitab, berjaga-jaga loh. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kata berjaga dengan disambung dengan doa. Jadi doa artinya adalah kesiagaan. Kesiagaan itu adalah doa. Jadi dua hal itu tak boleh dipisahkan. Bukankah Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, dan ada satu ayat berkata di ayat ke-30, Yesaya berkata, orang yang berjaga-jaga. Memang ayat itu tidak dikatakan berjaga-jaga, ayat itu dikatakan orang yang menanti-nantikan. Tapi kalau kita mengerti bahwa kata menanti itu berarti jaga. Kalau kata diam, kemungkinan itu bisa tidur karena diam toh, betul tidak? Tapi kalau kata menanti berarti itu kondisi jaga. Dalam bahasa spiritualnya atau bahasa saya menggunakan apa? Bahasa teologianya, bahasa teologisnya itu adalah perenungan atau meditasi. Dalam tinjauan psikologinya disebut mindfulness. Kata mindfulness ada kesadaran akan diri kamu sendiri. Jadi kamu sadar kondisi diri kamu, sadar keadaan kamu, sadar keberadaan kamu, sadar keadaan kamu dan keberadaan kamu. Ini dua hal betul-betul disadari, dan itu yang dikatakan Alkitab adalah orang yang berjaga-jaga. Lalu sebenarnya kalau kita mau mengerti, di situ ada kalimat berikutnya. Orang yang berjaga-jaga atau orang yang menanti-nantikan Tuhan diseumpamakan apa? Diseumpamakan ayam jago yang siap diadu. Betul? Halo? Bisa mengerti maksud saya? Kalau Anda baca Alkitab, apakah ada dibuka di situ enggak? Ya, itu Yesaya sebenarnya. Yesaya pasal yang ke-40 ya, ayat 30 itu dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bagaikan raja wali yang terbang tinggi. Dan raja wali yang terbang tinggi, artinya raja wali yang terbang tinggi itu adalah raja wali yang bukan sedang diam, tapi raja wali yang sedang aktif. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berjaga-jaga, adalah rohnya aktif. Dan rohnya aktif, tapi imannya di atas tinggi. Dan kalau rohnya aktif, imannya tinggi, filosofi Raja Wali itu, dia tidak suka rendah-rendah. Dia memang selalu tinggi. Kenapa? Semakin tinggi keberadaannya, maka semakin jeli pandangan dia ke depan. Tak ada penghalangnya. Kenapa?
Karena Raja Wali pandangan matanya, visinya itu tajam sekali, jauh sekali. Akurasinya itu sangat tepat sekali. Faktor errornya nyaris kecil sekali. Itu Raja Wali. Bahkan dunia sekuler selalu mensimbolkan Raja Wali itu adalah simbol daripada kepemimpinan. Jadi adik-adik yang masih sekolah, adik-adik yang terus masih punya pengharapan, masih sedang mengeksplorasi kehidupannya, ingat bahwa kehidupan ini yang menentukan Anda dan saya bisa eksis adalah cara kita melihat ke depan, itu visi. Maka disebut seperti Raja Wali. Melihat itu penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda tidak akan mungkin dapat melihat dengan jelas kalau Anda tidak berada di ketinggian. Beda banget kalau Anda ada di dataran rendah dengan dataran tinggi untuk melihat ke depan. Kalau Anda mau pengen lihat kondisi kota Pontianak, Anda keluar sana paling banter Anda bisa lihat hanya sampai sebatas Kapuas Palace. Berbeda kalau Anda naik ke genteng sini, ya, atap sini. Minimal kita sudah bisa lihat sampai ke Kapuas, bukan Kapuas Palace lagi, Sungai Kapuas. Udah beda walaupun sama-sama ada Kapuasnya. Ya kan? Tapi kalau Anda masih bisa naik lagi sampai ke menara TVRI, Anda tidak lagi lihat Kapuas Palace atau Sungai Kapuas, tapi Anda dan saya bisa lihat Muara Kapuas. Nah, tetap masih ada Kapuas juga, tapi sudah beda toh. Kapuas Palace tempat, Sungai Kapuas berarti sungainya saja. Tapi kalau Muara berarti sudah perbatasan antara sungai dan laut. Artinya ada perbedaan jangkauannya. Nah, dan Raja Wali bukan saja dia hanya bisa melihat, tetapi dia bisa mengeksekusi dengan kecepatan tinggi. Pernah lihat Raja Wali di TV biasanya di apa itu nasional apa itu ya, TV itu ya, itu kalau Anda lihat bagaimana mereka memperlihatkan cara Raja Wali itu kalau dia lagi mau menangkap bangsanya, begitu dia sedikit nukik aja, kecepatan dan ketepatan. Apa gunanya kita cepat kalau nggak tepat? Ya, Anda suruh saya nembak cepat, tapi nggak tepat. Ya, tapi ada yang tepat tapi nggak cepat, nggak meleset tapi lari duluan objeknya. Jadi dua hal ini harus betul-betul. Raja Wali itu dia cepat dan tepat. Dan yang paling dahsyat lagi kalau dia sudah kena pegang sama dia, ular itu licin. Orang akan bilang, kamu kayak ular aja, itu licin gitu loh. Nggak bisa dipegang ular itu. Tapi di cakarnya Raja Wali nggak bisa lepas. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, iblis itu licik. Bilang sama samping kiri, iblis itu licik. Berapa banyak orang hari-hari ini jatuh dan tidak bisa berdaya karena kelicikan iblis itu. Iblis bisa pakai narkoba. Iblis bisa pakai ini. Kalau narkoba mungkin adik-adik sudah mulai sadar. Ya kalau narkoba, tapi kalau dia ganti dengan permen gimana? Dan sekarang orang bisa mendeliver obat-obat kayak narkoba itu melalui permen coklat. Anak-anak kecil sudah terkena. Tapi juga bisa pakai handphone. Handphone tidak merusak fisik kamu, tapi handphone merusak mental kita. Permainan-permainan yang bersifat adiktif, zat ya, membuat kamu ketagihan, itu sama aja kan narkoba. Hari-hari ini keluarga rumah tangga hancur itu juga banyak. Ada. Saya tidak mengatakan bahwa haram pakai handphone. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola barang yang sebegitu hebat ini, kita yang akan dikelola dia masalah. Paham ya? Nah, iblis licik bisa pakai alat ini. Dan iblis bisa pakai apa lagi? Macam-macam. Tapi Raja Wali tahu gitu ya. Nah, anak Tuhan itu harus seperti Raja Wali. Iblis kamu boleh licik, tapi kita punya kecepatan dan kekuatan untuk Kalau sudah ditangkap sama kita, istilah gini, kalau gadget sudah di tangan saya,
Anda mau bikin apa saja, saya tetap pergunakan kamu untuk kepentingan saya. Jadi jangan dia yang ngikat kita ngikat dia. Nah itulah cara itu iblis, cara Raja Wali. Ini simbol, satu gambaran Pak Bu, adik-adikku. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, pastikan Anda seperti Raja Wali. Artinya apa? Kalau Anda kerja tekun, tidak mudah lompat, tidak mudah pindah-pindah. Bangga loh. Ada orang bentar-bentar di hire sana sini, sana gajinya dikasih tinggi terus. Saya bilang Anda nanti kaya dengan perpindahan kerjaan. Boleh nggak sih seperti itu? Susah ya. Saya kalau bilang nggak boleh, kan banyak orang juga begitu. Di sini kerja gaji cuma sekian, kurang bagus. Ini ada gaji lebih besar, pindah lagi. Kalau Anda tanya saya nggak punya pengalaman itu. Maka saya nggak ngerti. Tapi saya nggak pernah pindah-pindah, saya bisa jadi direktur gitu aja. Persoalannya bukan pindahnya untuk naik gaji, bagaimana kualitas diri kita kembangkan. Itu intinya aja. Karena saya mengembangkan diri saya supaya orang itu butuh saya. Sehingga saya bisa, karena orang butuh saya bisa melayani mereka sampai tuntas, menjawab kebutuhan dia. Dan itulah prinsip saya. Dan Raja Wali yang paling canggihnya saya satu, sayapnya kalau dipentangkan, badai apapun tidak akan lagi bisa membuat dia mundur. Kenapa? Sayapnya kalau dipentangkan justru dia perlu badai. Karena badai itu buat dia lebih asik. Dia nggak perlu ke Universal Studio untuk naik roller coaster itu, nggak perlu lagi karena dia bisa mainkan itu badai, asik banget itu. Ya, saya belum pernah sih naik yang roller coaster itu, jadi saya nggak tahu asiknya. Yang tahu cuma satu ketakutannya aja. Tapi salah juga kalau saya bilang nggak pernah. Sekali saya tanda kutip kejebak. Anak saya bilang, "Pak, ikut dong, masa papa nggak mau sih? Itu udah lama di Hong Kong." Terus saya pilih cari yang paling pendek aja Pak. Oh cari dong. Kalau yang panjang-panjang kan kita nggak berani kan. Sampai di Ocean Park. Kalau Anda pernah ke Hong Kong di mana? Sebelah sedikit Kapos Palace. Maksudnya di Kapos Palace Anda beli tiket. Ya, ada satu stasiun roller coaster itu, anak saya bilang itu pendek tuh Pak. Saya lihat, benar juga karena palanya keluar sedikit aja. Saya pikir muter-muter situ. Ya udahlah temenin dia, apa salahnya ya. Begitu dan naik, dia jalan, keluar dia. Kok keluar? Dia bilang. Saya kan di dalam, dia keluar. Begitu keluar, naik ke atas, waduh. Gue bilang ini mah kesana nyambung, bener juga dia main di situ. Udah apa boleh buat, apa kita lompat. Saya pintar, saya tutup mata aja. Yang tutup mata kan saya cuma merasakan goyang-goyang aja, ngalir serem-seremnya itu. Nah, tapi Raja Wali itu perlu yang seperti itu buat dia asik. Kalau anak-anak saya nggak ada yang takut, dia bagaikan Raja Wali, mereka asik banget Pak katanya. Sampai yang kecil itu, Yusak waktu itu masih kecil, dia ikut-ikutan juga. Asik banget dia bilang. Nah ini sebuah gambaran, nah Alkitab katakan menanti-nantikan Tuhan itu seperti itu. Tapi saya meminjam kalimat itu kembali kepada Matius. Di situ katakan berjaga-jaga dan berdoa seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh ya. Bapak Ibu, adik-adikku. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Bilang sama sampingnya, ayo bilang, wow ada pencobaan. Ada pencobaan. Coba, kalau saya bilang pencobaan, kok Bapak Ibu rasanya, iya apa itu? Pencobaan tempe atau tahu? Bukan. Coba kita simak baik-baik. Pada saat waktu kita mendengar kata pencobaan, ada sesuatu yang sangat amat berbahaya. Kalau kamu dicobai baju baru nggak apa-apa. Tapi kalau kamu dicobai sesuatu yang buat kita nggak bisa berdiri lagi kan masalah. Dan ingat loh, Alkitab bilang apa? Ada pencobaan. Kalau Alkitab bilang ada, menurut Bapak Ibu, adik-adik saya, ada nggak? Menurut Anda ada pencobaan nggak? Ada. Takut nggak? Kalau nggak takut, tak doain ya. Jangan, pastor. Kan cuma nanya. Takut.
Tapi takut bukan lari. Alkitab kasih solusinya. Kalau kamu takut pencobaan bagaimana? Sebab Alkitab bilang kamu gak sanggup. Roh penurut berarti apa? Begitu ngalamin pencobaan turut dicobai. Terus daging lemah, dagingnya babak belur. Kata daging lemah dalam bahasa ilmiahnya disebut apa? Kerapuhan, rapuh. Daging rapuh loh. Coba kalau nggak percaya Anda, saya suruh berdiri 1 jam. Haleluya. Ini Pak Pendeta berapa lama nih berdiri? Kan begitu. Nggak mungkin, teruskin Pak Pendeta. Terus kalau perlu 1 hari. Nggak pernah, belum pernah saya dengar di mana-mana. Sehebat apapun pengkhotbahnya, kalau sudah ada 1 jam. Ini lama banget sih berdirinya, kapan selesainya sih? Yang Pak Pendeta ngomong bukan di sini orangnya. Di sana sini maksud saya. Ya, coba kalau berdiri lama nyanyi-nyanyi, rasanya gimana? Capek nggak? Capek, artinya rapuh. Nah, barang yang rapuh, barang yang menurut itu mudah dicobain. Coba, Alkitab sempurna loh. Kata penurut berarti apa? Mudah dicobain. Nurut aja, aku mah ngalir aja lah, nggak mau neko-neko. Ikut aja, nah masalah. Orang ke sana ikut, orang ke sini ikut, lama-lama jeliling lu. Nggak percaya? Coba kalau Anda berdiri, ke kiri, ke kanan, kamu ngikut aja. 10 kali aja kamu muter-muter, betul nggak? Jangan ikut, kita harus punya sebuah konsep kebenaran. Ya roh itu ngikut aja. Maka roh ini kenapa ikut? Karena roh itu penurut. Nah karena dia penurut, kita letakkan kepada posisi yang benar. Demikian tubuh kita disebut lemah. Karena kita tahu lemah, kita perlu vaksin. Ya Pak? Vaksin buat apa? Buat tubuh kita supaya tidak terpapar virus kan? Emang virus menularnya kemana? Ke jiwa? Ya enggak, ke tubuh kita. Begitu masuk ke tubuh kita, tiba-tiba reaksi kimiawi, tubuh kita langsung rapuh, infeksi, ujung-ujungnya pasti juga. Maka perlu divaksin kan? Nah kita tahu di dalam teori kehidupan seperti itu, dan Alkitab kita jelas menggambarkan, untuk itulah kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Coba kita mulai review, recheck kembali. Seberapa intensitas minat kita berdoa. Cek aja. Anda di rumah bikin. Berapa tingginya, tingkatan atau intensitas itu bertingkatan, frekuensi doa kamu. Wah saya sudah lakukan 1 hari 3 kali. Tiap kali saya makan. 3 kali makan. 4 kali kalau jajan di luar, masih doa juga. Tidur, kadang-kadang iya, kadang-kadang lupa. Kalau kondisi doa kita seperti itu, ya jangan heran kalau ada pencobaan. Jangan heran pandemi datang kita disapu bersih. Sapu bersih kalau rumah nggak apa-apa, itu namanya pembersihan. Tapi kalau hidup kita sapu bersih, itu caklat. Ya, bahasa Belandanya caklat. Ya orang Teochew ada di Belanda ngomongnya gitu loh ya. Bingung mah Belanda mana be? Maksud saya caklat itu orang Hokkien tinggal di Belanda, dia bilang caklat gitu loh. Maksud saya begitu ya. Nah kalau kita memahami bahwa hidup ini sebegitu beresiko, tapi Tuhan menawarkan sesuatu yang sangat-sangat idealis dan sangat simpel. Berjaga-jaga dan berdoa. Dan apa yang akan terjadi kalau jaga dan berdoa? Saya meminjam seorang hamba Tuhan dan Alkitab untuk memperlengkapi khotbah saya sore ini buat Bapak Ibu dan adik-adik yang hadir di sini. Kita coba melihat Daniel. Hamba Tuhan ini adalah Daniel. Ya. Jadi Daniel, kita buka di kitab Daniel pasal yang ke-6. Saya sangat suka. Saya sangat diberkati dengan kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-6, kita baca di ayat yang ke-11.
Ya, 11. Ayat 11, apa kata kitab? Kitab Daniel pasal 11, Alkitab berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukan. Satu ayat dulu. Di kalimat pertama, anak kalimat pertama, demi didengar. Di situ dikata apa? Demi didengar. Nah, demi didengar Daniel, berarti ada berita. Ini bukan berita hoax. Berita bahwa barang siapa tidak mengikuti perintah raja, hukumnya apa? Campakkan ke gua singa. Maksudnya kurungan singa. Kalau gua bukan singa, gua anak Tuhan. Kalau khotbah di Pontianak aman saya. Kalau Jakarta saya suka nggak mau berani pakai gua singa, kurungan singa. Kalau gua singa kan gua kan manusia. Ya, kalau kami Jakarta itu lu gua gitu loh ya. Nah, demi didengarnya Daniel bahwa barang siapa yang tidak taat perintah raja, kepada dia akan dijebloskan ke dalam kandang singa. Ngapain? Ngebersihin singa? Bukan. Kasih makan singa? Bukan. Dimakan singa. Kalau kasih makan singa itu namanya pawang singa. Kalau membersihkan singa namanya jongosnya singa. Tapi ini santapan singa. Barang siapa yang melanggar titah raja. Sementara Daniel ini tidak mau mengikuti titah raja. Titah raja itu adalah menyembah hal-hal yang tidak boleh dibenarkan oleh keyakinan iman dia. Dan ini suatu keteguhan iman dia. Dia nggak mau melanggar kebenaran. Dia mempertahankan kebenaran. Hukumannya apa? Hukumannya dia pasti akan dijebloskan ke kandang singa, tidak ada tawaran lagi. Tetapi demi didengar Daniel tidak mengublis, tidak merisaukan, tidak menjadi beban pikiran. Tapi dia tetap jalankan kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Matanya tertuju kepada Allah yang hidup. Yaitu Allah Israel, Yesus Kristus Tuhan yang melindungi dia. Berapa banyak di antara kita hancur-hancuran mental kita gara-gara COVID. Kita nggak berani bersekutu. Buktinya sampai hari ini kita masih pakai masker. Apakah kita buka masker? Memang kita belum disuruh buka masker. Tapi juga nggak usah lah. Lebih bagus tutup mulut semua sih. Nggak banyak ngomong kan? Lebih keren lihat ya. Kalau Anda buka masker saya malah agak pangling juga. Kok beda gitu. Tapi kalau tutup, keren-keren semua loh gitu loh. Tapi ada yang bilang sama saya, Pastor, di Malaysia sekarang di luar sudah buka masker. Tapi di dalam enggak. Apa herannya? Kami Indonesia juga sama. Di luar pakai masker tapi di dalam buka masker. Kan sama-sama ada buka ada pakai kan? Hanya beda tempatnya aja. Nah, siapa di rumah pakai masker? Kan enggak pakai kan? Itu loh. Wah, sekarang kalau kemana-mana enggak pakai masker. Kemana? Ke luar negeri? Ya enggak, gue juga dari dulu gak pakai masker, pakai pesawat. Ya hibur diri boleh juga. Ngapain sih memperbandingkan mau pakai masker nggak pakai masker? Itu bukan urusan. Yang penting hati saya tetap terisolasi bersama dengan Tuhan. Yang penting jaga hati. Daniel nggak mau urusin. Mau dipancung kayak, mau 1 gelas kayak. Pancung kan setengah gelas ya. Kopi pancung di sini ya Singkawang kopi pancung. Saya nggak ngerti kopi pancung itu apa. Pancung ya dikasih gelasnya kecil bulat, kecil banget. Saya pikir kopi pancung itu kopinya campur apa gitu ya. Nggak taunya gelas kecil aja pancung itu sih di Singkawang.
Yang paling lucu lagi satu ketika saya udah gelasnya kecil, dulu belum biasa minum kopi, tak kasih susu, saya bilang kopi susu. Lagi capek-capek malam-malam, acek aku kasih saya kopi susu satu, kasih telur setengah matang 2. Dikasih nggak? Dikasih, tapi dicampur jadi 1. Aku bilang, emang di Singkawang kalau minum kopi susu dengan namanya telur setengah matang begini? Kan tadi Bapak yang suruh. Hah? Gimana? Kopi susu kasih telur setengah matang. Ya kasih, ya masukin. Oh iya. Salah saya kok. Oke kok nggak apa-apa. Nggak bayar ya. Tapi ini taruh aja. Aku bikin lagi 1 kopi susu dan telur setengah matang dipisahin. Dia masuk. Tiba-tiba saya berhikmat juga. Sini kok. Saya bilang kasih kopi susu ya. Buatkan kopi susu, kasih roti. Itu gimana? Masukin rotinya? Ya enggak lah. Apa bedanya dengan telur? Ya, enggak yang salah. Saya nggak usah bayar. Pendeta dilawan. Bukan pendeta hebatnya, ada Roh Kudusnya. Mana ada sih minum kopi dikasih susu, kasih telur, belum pernah terjadi. Gua bilang kalau STMJ iyalah. Mana Yonas itu kasih pinang muda, itu Suprapto tuh agen tunggalnya. Agen tunggalnya. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Dalam kondisi apapun dia tidak menghiraukan. Yang terpenting dia mata tertuju. Maksudnya apa? Itulah berjaga-jaga. Ayo, kalau roh itu penurut, tubuhnya lemah, yang harus dijaga apa? Jiwa toh. Kata sadar, kata berjaga-jaga, kata menanti-nanti, itu jiwa. Kalau jiwanya kosret, nggak bisa nanti-nanti, kacau balau dia, bulak balik. Nyanyi sendiri, ngomong sendiri, tertawa sendiri. Itu namanya jiwanya kosret. Tapi kalau dia, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengerti kau Tuhanku baik. Itu sadar. Dia tahu Tuhan itu baik. Kalau ini, Tuhan aku gak tahu siapa kamu. Dan siapa aku. Mengapa aku ada. Itu koslet. Bilang sama samping kiri kananmu, pastor tidak ngomongin kamu loh. Jangan kecewa. Tapi untuk orang ini kayaknya gue juga bisa kenal dia siapa yang suka nyanyi seperti itu. Siapakah aku ini? Tuh ada nyanyiannya sih, betul aja. Tapi terkadang kita nggak ngerti siapa kita. Tapi kalau lagu itu kita ini biji mata Allah. Nah kalau biji mata Allah taruhnya di mana? Taruh di posisi yang benar. Jangan biji matanya keliaran di mana-mana. Itu liak tahu nggak? Ya liak ya. Ya kalau di Bali itu kan ada matanya kemana-mana itu loh. Ya mata jelilitan gitu katanya. Oke. Jadi jiwa ini perlu dibangun terus menerus Pak Bu. Jadi maka itu saya katakan kalau Anda ingin kuat menghadapi tantangan, maka ini mata jasmani kamu, mata rohani kamu, yaitu pikiran kamu itu harus selalu kepada Tuhan. Nah, yang paling ideal dan indah itu berbahasa lidah. Namanya glosolali. Speak in tongue. Huriara masyanda yaramu. Oh yara shanda yariya rayau. Yara masyakara yaramu. Hina yarana nemu, ho yarana se. Kadang-kadang kalau saya lagi nyembah di rumah, udah mau malam-malam, saya nggak bisa main musik, saya setel video ada lagu, ada beberapa instrumental itu seperti keyboard dia ulang-ulang, ya ada lagu-lagu seperti ku masuk ruang maha kudus, tapi itu instrumental. Saya langsung, saya coba meresapi. Irana masyana yaramu. Air mata mengalir.
Kedekatan kita ke Tuhan itu bukan jauh, itu langsung terkoneksi ke surga. Ada gak sih masalah dalam hidup ini? Ada. Apalagi menghadapi situasi yang sangat genting seperti kayak kemarin kita KKR. Saya mau terus terang, sejak Desember tanggal 1, saya diperhadapkan banyak pergumulan. Saya hampir di kamar, saya bilang, ya Rama Syandaya, sampai saya kan air mata mengalir. Sementara istri saya kan beberapa saat dia temenin anak saya karena suaminya kan ke kampung. Dan saya sendiri di kamar, anak saya bilang, Papa kenapa nangis mulu? Saya bilang air mata Papa udah habis. Buat apa? Saya tahu ini ada pencobaan yang kuat. Pencobaan datang hajar saya kiri kanan. Berulang kali saya udah gak sanggup. Tapi Tuhan kirim orang-orang tertentu yang menghibur saya. Pagi-pagi, Pak Pendeta, saya melihat Tuhan begini, kami disegarkan kembali perkataan Pak Pendeta. Wih, luar biasa. Ada satu kali saya bilang, berat banget ya. Terus ada anak Tuhan, Pak Pendeta, saya sebenarnya udah mau pindah gereja, tahu nggak? Udah siap-siap. Tapi ketika Pak Pendeta berdoa memberikan beberapa statement, seperti Tuhan tuh langsung menegur saya ambil keputusan kembali gereja, saya ngalami lawatan Pak Pendeta, saya bangun kembali. Dan ini kesaksian saya. Dari sejak Januari Tuhan memberikan saya kunci kerajaan alam mandat ilahi, saya dihajar kiri kanan, saya tahu banget. Sampai badan ini babak belur. Apa sih Pak Pendeta semua? Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Anak-anak saya tahu semua bagaimana saya menghadapi. Satu sisi saya tahu saya harus membangun mezbah Allah di sini. Saya membangun mezbah Allah. Yang kedua, supaya mezbah Allah itu terbangun, hadirat Allah terbuka, supaya jemaat Tuhan yang segitu banyak Tuhan kirim untuk mengalami Tuhan. Sementara saya mengalami sebuah cobaan yang kuat, jemaat tidak tahu. Tapi saya bersyukur saya punya tim. Ada tim Hur, tim Harun. Tim Yosua yang membentengi saya dengan doa. Sehingga saya ada hari ini, dan hari ini Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan membuat kita tercengang-cengang. Karena Allah mengasihi orang yang setia membangun mezbah. Dia itu berdoa seperti Daniel. Dan apa yang terjadi kalau Daniel berdoa? Di ayat keempatnya berkata apa? Coba kita lihat yang keempat di Daniel pasal yang ke-6. Ayat keempat. Bisa? Buka ayat keempat. Daniel pasal 6 ayat keempat. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab apa? Ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini di ayat yang kelimanya, ini sebenarnya ayat ayat 5. Maka berkatalah orang itu, kita mendapatkan satu alasan dakwah terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah, ketekunannya. Artinya apa Pak Bu? Dalam bahasa lain di sini dikatakan, dalam bahasa lainnya ya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Karena kerajinan dia membangun hubungan dengan Tuhan, rohnya luar biasa. Spirit of excellence. Kalau kita berbahasa roh terus, kita memang gak mengerti bahasa kita. Memang gak perlu mengerti. Karena apa? Kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mengerti berarti kita sedang memohon. Kalau kita tidak mengerti berarti kita tidak memiliki pretensi apapun. Tidak mempunyai sesuatu apapun agenda. Yang ada cuma Tuhan, kita jatuh cinta. Hina Rama Syakara ya. Kita terus saja. Roh kita terbangun. Semakin terbangun itu namanya revival. Ketika roh kita terbangun, apa yang terjadi Pak Bu? Memang ada ancaman, memang ada serangan. Tapi kita kuat dalam segala hal. Karena roh kita sudah terbangun.
Ayat yang ke-23 ini kata kunci dan penutup khotbah saya. Ayat 23. Ayat 23. Dan ini yang biasa kita rasakan. Di sini wilayahnya Pak Bu. Wilayah kehidupan. Ya, bolehlah. Ini nggak tahu terjemahan bahasa apa. 23. Ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Perhatikan. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Berarti Tuhan ya, dalam bahasa Allah ini katakan di hadapan Allah. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dan apa sih yang saya mau angkat untuk kita simak? Yaitu Allah telah mengutus malaikatnya untuk apa? Mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Niat kejahatan mencampakkan ke kandang singa tujuannya apa? Supaya binasa, menjadi santapan singa. Tetapi Alkitablah Allah menutup mulut singa itu, maka tidak mengapa-apakannya. Kenapa? Karena ada orang yang masuk ke sana nggak memiliki energi untuk disantap. Karena dia ini benar. Kenapa benar? Dia benar di hadapan Allah. Dia bilang tak bersalah toh, benar. Yang kedua apa? Tidak juga bersalah kepada raja. Tidak ada alasan dijatuhkan penghakiman dan dihukum. Kita kalau punya salah, kamu umpet dimanapun, mungkin kamu bebas dari jeratan hukum positif. Tapi kamu tidak pernah lepas dari hukum sosial atau hukum mental. Kalau kita bikin kesalahan, kemana kita sembunyi? Mental kita akan menghukum. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Cepat atau lambat, kamu akan mati karena kesalahan. Dan neraka jahanam. Oh iya, ngeri ya pastor khotbahnya. Bukan ngeri, memang benar. Lebih baik kita biarkan kebenaran yang memerdekakan kita. Jangan mencari kebenaran membenarkan kita. Enggak. Kita cari pembenaran-pembenaran supaya kelihatan kita benar. Sorry, biarkanlah diri kita itu dibersihkan menjadi benar di hadapan Allah, di hadapan sesama. Nah, orang-orang yang seperti itu, kalau rohnya sudah terbangun karena hubungan jiwa kepada Tuhan, rohnya terbangun, maka tubuhnya kuat, tak akan mudah jatuh dalam jebakan. Baik jebakan narkoba, jebakan seks, jebakan tipu daya, memanfaatkan kepintaran untuk menipu orang lain dengan cara kita nggak akan terjebak. Sorry ya, saya kalau khotbah kadang-kadang orang bilang itu nyindir. Enggak lah. Saya ini juga hamba Tuhan. Saya vaksin loh 3 kali. Karena usia saya udah 40 lagi. Di atas 40. Oh iya, di atas 40 kan. Lebih sedikit. Berapa? Lebih 25 tahun. Dari 40 lebih 25, jadi 65 tahun ini. Masih muda betul. Ya. Tapi kan peraturan saya harus vaksinnya 3 kali. Sebenarnya saya nggak perlu vaksin juga nggak apa-apa, imun saya udah tinggi. Itu yang pertama. Kedua, saya nggak usah vaksin juga bisa kemana-mana, nggak usah pakai PCR, antigen, macam-macam nggak usah. Kenapa? Ada yang mau ngatur saya. Mau kemana tinggal ngomong saja. Salah nggak? Saya nggak bicara salah atau tidak salah. Saya cuma tanya benar nggak dalam hukum. Nggak benar. Kalau nggak benar berarti saya melanggar kebenaran. Ngapain saya khotbah ngajarin kebenaran sementara saya hidupnya tidak benar? Paham nggak ini? Hal-hal seperti ini orang lupa. Kita bisa bebas dari jeratan hukum positif, hukum pemerintahan, hukum sipil, hukum sosial. Tapi kita nggak bebas hukum kebenaran. Nah, Daniel dia kenapa tenang? Karena dia bebas dari hukum kebenaran. Dia nggak akan ada kesalahan. Maupun hukum sosialnya. Dan itu hukum sipil, hukum pemerintahan. Pemerintah
membuat sebuah ketetapan dia melanggar. Ternyata apa yang dibuat oleh pemerintah itu sifat unsurnya adalah menjebak dia, bukan kebenaran. Maka dia bebas. Dia karena bebas dia tidak tersandra oleh sebuah jeratan. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan menjerat kita. Saya sulit untuk sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, adik-adik saya. Dalam hidup ini saya tidak tahu apa yang sedang mengancam kita ke depan 1 jam lagi. Tapi pastikanlah saya tidak bicara isu ancamannya. Alkitab memang bilang ada. Tapi yang saya katakan, jikalau engkau tekun bangun hubungan kepada atas, rohmu sudah menjadi roh yang luar biasa, maka tubuhmu kuat, tidak akan mempan menghadapi semua tantangan hidup ini. Ada amin. Baik itu kemiskinan, baik itu kelaparan, baik itu sakit penyakit, memang ada, tapi itu bukan bagian kita. Kalau kita terkena dan itu bukan kita tersandra, itu namanya dia sedang bertamasya. Jangan berikan tempat buat dia diam lama-lama. Bilang silakan masuk, silakan keluar. Saya tetap anak Allah yang selalu memuliakan Allah. Mari bangkit berdiri, Bapak.